Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pak, selain perkara mengenai bersih-bersih di BUMN, ada juga perkara yang kemudian saat ini menjadi sorotan masyarakat. Karena pada saat pekan lalu, Kejaksaan Agung sudah memeriksa mantan Menteri Perdagangan, M. Lutfi. Nah, dari pemeriksaan itu, Pak, apa keterangan yang bisa digali dari seorang mantan Menteri Perdagangan, terutama mengenai isu minyak goreng dan juga izin ekspor CPO? Yang pasti adalah mengenai peran Dirjen Perdagangan luar negeri. Itu yang kemarin oleh teman-teman di penyidikan itu dikorek. Sejauh mana peran dan sejauh mana tanggung jawabnya. Dan juga ada peran Lee Ching-wei itu tidak salah. Itu juga kita jadi minta kepada menteri untuk terbuka sejauh mana sih pelaksanaan ini dijalankan dan siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Itu yang kita gali di situ. Siapa, Pak, yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan itu? Ini nanti teknisnya, karena itu sangat teknis kita ada. Ini kan nanti dakwaan harus dibuat seperti yang dari mereka-mereka yang memberikan suatu keterangan dan tentunya fakta-fakta yang lain. Kami belum bisa menyampaikan hal itu. Oke, tapi Pak, untuk seorang Dirjen Perdagangan Luar Negeri yang kemudian melakukan manuver atau tindakan seperti itu, apakah hal ini mungkin tanpa sepengetahuan Menteri Perdagangan yang menjabat pada saat itu, Pak? Bisa aja terjadi, bisa aja terjadi, dan tentunya nanti kan kita ungkap nanti di persidangan gitu. Oke, tapi dari hasil pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perdagangan, Bapak M. Lutfi, ini sejauh mana ada indikasikah komunikasi ataupun keterlibatan dengan tersangka-tersangka lain yang sudah ditetapkan dalam kasus izin ekspor CPO ini? Keterlibatan maksudnya keterlibatan menteri? Ya, mantan menteri enggak. Sampai saat ini kita belum menemukan keterlibatan dia untuk kasus ini. Oke, mungkin minta ketegasan kembali, artinya sampai saat ini, sampai pada saat pemeriksaan kemarin, belum ada indikasi? Belum ada, tapi kalau nanti ada indikasi lagi, ya kita akan panggil lagi sejauh mana kebenaran itu. Oke, baik, setelah tadi saya tanyakan mengenai bagaimana kemudian keterlibatan ataupun indikasi dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, ada kemudian tersangka lain dari pihak swasta dengan nama inisial LCW yang merupakan pendiri dan penasihat kebijakan di Independent Research and Advisory Indonesia yang jasanya digunakan oleh Kementerian Perdagangan terkait kebijakan ekspor CPO. Nah, ini bagaimana, Pak, peran antara Menteri Perdagangan ataupun mantan Menteri Perdagangan M. Lutfi dengan tersangka LCW ini? Itu yang digali kemarin, Mbak. Di hasilnya tutup. Masih? Bukan masih, sudah ada. Tapi kan nanti itu bahan untuk kami dalam pengungkapan di pengadilan. Oke, Pak. Tapi kemudian kita ketahui pada pekan lalu mantan Menteri Perdagangan M. Lutfi diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Tapi kemudian waktunya, timingnya diperiksa pada saat dia sudah dicopot dari jabatannya. Ini ada alasan khusus atau seperti apa sih? Nggak ada, Mbak. Nggak ada. Kita tidak punya alasan khusus, cuma memang waktunya aja. Waktunya udah tahapan ke situ dan memang udah tahap pemberkasan. Jadi yang terakhir aja gitu. Yang terakhir, oke, Pak. Nah, ini mengenai perusahaan yang terlibat dalam kasus dugaan izin ekspor CPO ini ada 3. Apakah kemungkinan akan bertambah lagi, Pak, perusahaan-perusahaan besar lain yang kemudian juga diduga ada kaitan ataupun terlibat? Sementara ini itu dulu, Mbak. Karena kami fokus adalah sesuai permintaan dari Pak Menko Investasi, kita mengaudit lahan dulu, lahan semua industri sawit, dan nanti ada item-item banyak sekali nanti di dalam audit ini. Itu kita barusan aja kita mengadakan kerjasama dengan BPKP. Baik, setelah pemeriksaan kemarin, Pak, kembali pada mantan Menteri Perdagangan M. Lutfi dan kemudian perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, apakah akan ada kemungkinan penetapan tersangka baru lain, Pak? Sampai sepengetahuan saya, sampai kemarin laporan Jampisus baru itu. Nextnya akan seperti apa, Pak, langkah yang akan dilakukan?
Kita akan segera aja dulu limpahkan ke pengadilan, nanti akan kita ungkap di umum siapa aja sih. Apa masih ada lagi oknum-oknum tertentu yang akan kita tindak. Timeline-nya apakah sudah ada, Pak? Kapan pengumuman itu akan dilakukan? Belum, Mbak. Belum ada, masih sudah ada tapi dikumpulkan. masih di kantong. Baik, Pak Burhan, ada juga perkara yang diungkap oleh Kejaksaan Agung hari ini adalah mengenai penggunaan lahan tanpa izin PT Duta Palma. Ini konstruksi perkaranya seperti apa sih, Pak? Betul. Jadi perkara ini sebenarnya terungkapnya udah lama, tapi kita tindak lanjuti lagi karena memang sangat merugikan saya melihat bahwa lahan sekitar 37.000 hektar ini dia gunakan untuk lahan sawit gitu, tanah yang 30 untuk lahan sawit, dan di situ ada pabrik segala dan udah beroperasi. Itu mungkin udah sekitar 16 tahunan lah beroperasi, dan pemiliknya adalah seseorang pengusaha yang statusnya adalah DPO atas perkara penyuapan Gubernur Riau. Ini menjadi DPO-nya KPK. Dan kami tidak menyentuh soal penyuapannya, tetapi adalah dia menggunakan lahan tanpa izin yang sebanyak sekitar 37.000 hektar ini. Dan perkaranya kami sudah melakukan penyitaan atas kebun itu, dan kami titipkan di PTP, jadi manajemen pertanggungan jawabnya sudah diambil alih oleh PTP 5 Riau. Itu yang terjadi. Oke, ini sampai kemudian 37.000 hektar digunakan tanpa izin lahannya, dan kemudian pemiliknya sampai DPO. Ini bagaimana, Pak, kemudian kerugian yang dialami oleh negara, dan kemudian langkah lanjutannya akan seperti apa mengenai pencarian DPO ini? Kami mungkin kalau karena statusnya ada, informasinya ada di Singapura, kami belum bisa ngambilnya begitu. Tetapi yang utama yang pasti kami akan sidangkan secara absensia. Dan paling kita absensia paling berapa kali sidang. Kita pertamanya nanti pasti diumumkan di koran. Kemudian nanti kita sidangkan karena cepat, paling mudah sebenarnya nanti kalau persidangan absensia, dan akan kita sita. Dan yang utamanya dalam rangka penyelamatan, supaya penyelamatan keuangan negara yang pasti bahwa milik mereka, milik perusahaan ini akan kita sita untuk negara. Oke, selama 16 tahun 37.000 hektar digunakan tanpa izin, kerugian untuk negaranya sebesar apa? Masih dihitung. Masih dihitung. Tapi yang sebagai informasi aja, ada informasi ke saya masuk sedalam 1 bulan itu sekitar 600 miliar dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan. Jadi kalau setahun bisa dihitungnya berapa. Dan ini sudah beroperasi selama 16 tahun. Itu yang terjadi. Oke. Berarti untuk kasus ini, Pak, selain nanti akan ada persidangan ide absensia, apa kemudian langkah lanjutannya, Pak? Sebenarnya kita akan ambil alih, kemudian kita akan serahkan pengelolaannya ke Kementerian BUMN, dan di situ kan ada PTP 5 kalau tidak salah di Riau. Terserah nantinya, kalau yang penting kita upaya adalah kita sita. Kemudian kita secara hasil sita ini kan kita serahkan ke Kementerian BUMN. Ini juga sinergitas dan Kementerian BUMN. Kembali sinergitas antara Kejaksaan Agung dan juga Kementerian BUMN. Oke, baik Pak, kita tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya, baik perkara pengadaan korupsi pesawat di PT Garuda ataupun di izin ekspor CPO. Kita tunggu bagaimana gebrakan selanjutnya akan dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Untuk sementara, terima kasih atas waktu dari Jaksa Agung, Bapak ST Burhanuddin, telah berbincang bersama kami di Metro TV. Terima kasih juga kehadirannya, Mbak. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Terima kasih, sampai jumpa.